Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan, kita ucapkan selalu, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak berbagai nikmat, yang memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat berangkaikan salam selalu kita curahkan kepada panutan kita, junjungan kita, pedoman kita, sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita mengucapkan salawat sekurang-kurangnya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, kita beraktivitas di keseharian kita adalah sebuah proses yang kita ada sesuatu yang ingin kita capai dan menjadi sebuah tujuan kita. Allah Al-Wakil, tempat kita bertawakal, mempercayakan dan menyerahkan urusan kita kepada Allah, sebab urusan kita kepada Allah lah satu-satunya zat yang mampu menyelesaikan urusan, bukan yang paling rumit, bahkan yang paling rumit sekalipun. Dalam konteks tawakal, menurut Al-Quran diperlukan keterlibatan manusia sebagai pihak yang mewakilkan urusannya. Manusia masih dituntut untuk melaksanakan sesuatu yang berada dalam batas kemampuannya. Tawakal itu diiringi dengan ikhtiar. Sempurnakanlah kerja keras, lalu bertawakallah kepada Allah. Tawakal bukanlah mandek atau diam saja, tetapi berusaha dan berdiam diri, tidak mau berikhtiar. Tawakal itu ialah urusan hati, artinya hati kita berserah diri kepada Allah, namun anggota badan kita selalu berusaha, berikhtiar agar tujuan kita tercapai, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Teman-teman semua, dalam sebuah riwayat disebutkan suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dengan mengendarai onta. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah onta ini aku tinggalkan begitu saja dan bertawakal?" Rasulullah nampaknya kurang setuju, lalu menasihati, "Ikatlah ontamu, baru bertawakallah." Nah, itu adalah sebuah proses, sebuah usaha untuk menjaga barang harta benda kita. Seorang yang hendak ujian haruslah belajar dengan tekun agar mendapatkan nilai yang baik. Seorang yang ingin mendapatkan pekerjaan haruslah ia mencari informasi perusahaan mana yang membuka lowongan. Orang yang ingin kaya namun tak mau keluar rumah untuk bekerja. Seorang yang sakit namun enggan berobat. Seseorang yang mendapati masalah pelik namun tidak mau berpikir dan memeras otak untuk keluar dari permasalahan hidup. Maka hal itu belum disebut tawakal. Sama halnya orang yang ingin mendapatkan surga tapi enggan meninggalkan maksiat, atau seseorang yang takut masuk neraka namun tidak berusaha untuk menjadi baik dan taat.
Jadi, puncak dari tawakal adalah menyusun rencana dan merealisasikannya dalam bentuk usaha ikhtiar. Ibnu Atha dalam Al-Hikam menulis, tenangkanlah dirimu dari kesedihan setelah merancang rencana. Tentu yang dimaksud Ibnu Atha adalah merencanakan dan merealisasikan dalam bentuk ikhtiar. Setelah itu, kita sematkan sebuah harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah keberhasilan. Allah telah memberikan jaminan akan memperbaiki keadaan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah akan menolong orang memelihara dan akan memberi kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila." Dan orang-orang bertawakal kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran surah Al-Ahzab ayat 3. Semoga kita tergolong orang-orang yang dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekianlah penyampaian motivasi dan arahan sehingga bisa membangkitkan semangat kita kelak dalam berproses. Semoga teman-teman semua selalu sukses selalu dalam berusaha, selalu dimudahkan oleh Allah dalam berusaha, selalu dikuatkan, dibesarkan kesabarannya, selalu dijagakan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya memohon maaf bila terdapat kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian materi hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.